Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini kita akan lanjutkan part 2 membuat tas rajut ransel motif Hello Kitty. Nah, di sini saya akan membuat Hello Kitty-nya menggunakan benang polygap dengan kode PG06 ya. Untuk pembelian benang polygap dan perlengkapan merajut lainnya bisa teman-teman cek linknya di bagian deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Lanjut buat rantai atau chain sebanyak 13 kali. Oke, 13 rantai selesai. Selanjutnya kita skip atau kita kosongkan 2 lubang, 1, 2. Dan di lubang yang ketiga kita isi dengan double crochet increase atau 2 double crochet di lubang yang sama, 1 dan 2 DC. Teman-teman, ini kita beri penanda di lubang DC yang kedua ya. Lanjut di lubang berikutnya, masing-masing lubang kita isi dengan 1 double crochet sebanyak 9 kali. Langsung saja kita masuk ke lubang berikutnya, 1 DC. Lubang berikutnya, DC yang kedua. Selesaikan membuat sebanyak 9 DC ya. Di masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Sembilan double crochet selesai, hasilnya seperti ini. Tersisa 1 lubang ya, yang terakhir. Di lubang rantai yang terakhir ini kita isi dengan double crochet sebanyak 6 kali di lubang yang sama. Beri penanda dulu di DC yang pertama. Di lubang yang sama ini ya, kita isi lagi dengan 5 double crochet lagi. 2, 3, 4 DC, masih di lubang yang sama, DC yang kelima dan DC yang keenam. Oke, 6 double crochet di lubang yang sama selesai. Kemudian kita lanjut, ini langsung memutar di lubang berikutnya. Ya, selanjutnya di masing-masing lubang di sini kita isi dengan 1 double crochet sebanyak 9 kali. Lubang berikutnya 1, di lubang berikutnya 2. Selesaikan hingga 9 double crochet dan pastikan di masing-masing lubang terisi dengan 1 double crochet saja. Oke, 9 double crochet selesai. Sekarang kita lanjut ke lubang berikutnya. Tepatnya di lubang pertama tadi di awal putaran yang kita isi 2 DC ya. Di lubang yang sama ini kita isi dengan 3 double crochet. Kita beri penanda dulu di DC yang pertama. Kita lanjut membuat 2 DC lagi di lubang yang sama. Jadi teman-teman, di sini jumlah total DC-nya ada 6 ya. 2 lubang yang kita skip di awal putaran tadi itu kita hitung 1 DC, kemudian kita masuk lubang yang sama 2 DC, dan di akhir putaran ini kita isi lagi 3 DC. Jadi totalnya ada 6 DC. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai kedua awal putaran tadi ya, yang kita skip 2 rantai. Nah, di sini di rantai keduanya kita buat slip stitch. Oke, putaran pertama selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut putaran kedua. Awali dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Oh ya teman-teman, tadi saya kelupaan memberi penanda di DC yang ke-6 ya. Di sini tadi kita isi 6 DC di lubang yang sama. Di DC pertama dan DC yang ke-6
itu kita beri penanda ya, supaya nanti tidak kehilangan jejak saat penambahan atau increase. Oke, ini kita beri penanda di ujungnya 22 ya. Kita lanjut lagi putaran kedua. Setelah kita membuat 3 rantai, di lubang yang sama dengan 3 rantai ini kita isi dengan 1 DC lagi. Jadi di lubang yang sama terdapat 2 DC ya. Kita lanjut ke lubang berikutnya. Di sini juga kita isi dengan 2 DC di lubang yang sama atau DC increase. Dan lanjut lagi di lubang yang kita beri penanda atau di lubang yang ketiga. Di sini juga kita isi dengan double crochet increase atau 2 DC di lubang yang sama. Jadi DC increase-nya ada 3 kali ya teman-teman. Beri penanda lagi di DC yang terakhir di sini. Nah, setelah membuat 3 DC increase di bagian ini, sekarang kita lanjut ke bagian ini ya. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC sebanyak 9 kali. 1, lubang berikutnya 2, selesaikan sampai 9 DC. 9 DC selesai, kita lanjut ke lubang yang kita beri penanda ya. Di 6 lubang ini akan kita buat DC increase sebanyak 6 kali. Jadi masing-masing lubang kita isi dengan 2 DC sebanyak 6 kali ya. Langsung saja di lubang pertama yang kita beri penanda 1, beri penanda lagi ya di lubang yang sama. Kemudian masuk 1 DC lagi masih di lubang yang sama. 2 DC di lubang yang sama, lanjut lagi ke lubang berikutnya. 2 DC di lubang yang sama atau DC increase. Buat DC increase sebanyak 6 kali ya sampai ke lubang yang kita beri penanda. Oke, 6 DC increase selesai, kita beri lagi penanda di DC yang terakhir. Sekarang kita lanjut ke bagian ini, masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 9 kali. Oke, selesai 9 DC. Sekarang kita lanjut ke lubang yang kita beri penanda. Di sini tersisa 3 lubang ya. Dan di masing-masing lubangnya akan kita isi dengan DC increase atau 2 DC di lubang yang sama sebanyak 3 kali. Beri penanda di DC pertama. Kita lanjut masih di lubang yang sama, isi 1 DC lagi. Lanjut ke lubang berikutnya, 2 DC di lubang yang sama. Lanjut lagi ke lubang yang terakhir atau lubang yang ketiga. DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Nah, ini ada 3 DC increase. Selanjutnya kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga pada awal putaran. Oke, putaran kedua selesai dan hasilnya seperti ini. Jadi di bagian yang kita beri penanda ini masing-masing terdapat 12 double crochet ya. Sementara di bagian tengahnya ini masing-masing terdapat 9 double crochet, di masing-masing lubang kita isi 1. Next, kita lanjut putaran yang ketiga, awali dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Lanjut ke lubang berikutnya, isi dengan DC increase atau 2 DC di lubang yang sama, 1 dan 2 DC. Polanya untuk putaran ketiga ini di bagian yang kita beri penanda yaitu 1 DC, lubang berikutnya DC increase. Di sini kita buat sebanyak 3 kali ya di awal putaran untuk 1 DC dan DC increase. Di lubang yang kita beri penanda ini berakhir dengan DC increase ya. 1,
Oke, untuk pola 1 DC dan DC increase-nya ada 3 kali di awal putaran. Sekarang kita lanjut ke lubang berikutnya. Di masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC sebanyak 9 kali. Kita lanjut ke bagian lubang yang kita beri penanda ini. Di sini kita buat dengan pola 1 DC, DC increase sebanyak 6 kali ya, hingga ke lubang yang kita beri penanda ini. Langsung saja di lubang pertama 1 DC. Lanjut lagi di lubang berikutnya DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Buat sebanyak 6 kali ya. Oke, ini sudah 1 kali. Kita lanjut lagi sampai 6 kali hingga ke lubang yang kita beri penanda satunya. 1 DC di lubang berikutnya, DC increase. Di lubang penanda ini berakhir dengan DC increase ya. Jadi di bagian ini jumlah total DC-nya ada 18 DC. Sekarang kita lanjut masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC sebanyak 9 kali. Nah, di lubang yang kita beri penanda ini kita lanjut lagi dengan pola 1 DC dan DC increase. Di lubang berikutnya 2 DC di lubang yang sama, 1, 2. Jadi di 1 DC, DC increase-nya buat sebanyak 3 kali hingga ke lubang yang terakhir ya. Dan terakhir buat slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran. Oke, putaran ketiga selesai. Di sini kita tarik benang dan putus benang. Sisa benang ini kita rapikan ke bagian belakang dengan cara kita jahit menggunakan jarum tapestry. Next, kita akan membuat bagian telinganya. Di sini kita beri penanda dulu di kedua sisi yang akan kita buat telinga. Jadi untuk letak atau posisi lubang yang kita beri penanda itu berada di lubang DC increase pertama ya di sini. Oke, di DC yang keduanya. Kemudian kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di lubang yang ke-6 kita beri lagi penanda. Pastikan untuk sisi kiri dan kanannya itu sejajar ya teman-teman. Oke, jika sudah, sekarang kita akan lanjut membuat telinganya. Terlebih dahulu buat slip knot. Kemudian masuk ke lubang yang kita beri penanda ini. Buat 1 rantai, lanjut di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet hingga ke lubang yang kita beri penanda. Jangan lupa sisa benang kita selipkan dari bagian belakang ya. Ada 6 single crochet ya sampai ke lubang yang kita beri penanda. 1 rantai di awal tadi itu kita hitung sebagai 1 SC ya teman-teman. Jadi jumlahnya ada 6 SC. Kita lanjut baris kedua. Ini langsung aja kita putar atau kita balik. Kemudian di lubang pertama di sini kita isi dengan 1 SC. Selanjutnya masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Jadi baris pertama dan kedua itu jumlah SC-nya ada 6 SC.
Baris kedua selesai, kita lanjut baris ketiga, kita balik seperti ini. Nah, di sini kita mulai membuat pengurangan ya. Buat 1 SC di lubang yang pertama. Lalu skip 1 lubang di lubang yang kedua atau lubang berikutnya, kita isi lagi dengan 1 SC. Lubang berikutnya isi lagi dengan 1 SC. Kemudian skip 1 lubang. Kita kosongkan 1 lubang yang ini dan di lubang yang terakhir isi lagi dengan 1 SC. Baris ketiga selesai, kita lanjut baris keempat, kita balik seperti ini. Di baris keempat ini kita akan membuat SC decrease. Di sini kita skip 1 lubang, lubang pertama. Kemudian di lubang berikutnya yang ini, 2 lubang akan kita jadikan 1. Masuk ke bagian front loopnya ya. Ini kita skip. Masuk ke bagian front loopnya atau 1 serat benang di bagian depan, masuk lagi ke lubang berikutnya di front loop. Kemudian kaitkan benang dan tarik ke 3 serat benang yang ada di hakpen. Lalu di lubang yang terakhir kita isi dengan 1 single crochet. Oke, baris keempat selesai, kita lanjut lagi. Ini kita balik. Kemudian kita akan rapikan bagian pinggirannya. Di sini masing-masing lubang akan kita isi dengan 1 SC. Langsung saja kita skip dulu 1 lubang, kemudian di lubang berikutnya 1 SC. Di lubang berikutnya, di bagian ini masing-masing lubang akan kita isi 1 SC hingga ke lubang yang kita beri penanda kuning. Oke, selesai. Hasilnya seperti ini. Bagian telinga yang satu ya. Kita lanjut bagian telinga yang kedua. Polanya sama seperti pola pada telinga satunya. Isi 1 SC masing-masing lubang sebanyak 6 kali. Jangan lupa beri penanda lagi ya di SC yang pertama. Lanjut baris kedua, kita balik, masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 6 kali. Teman-teman, di sini saya percepat sedikit ya. Untuk polanya sama saja seperti pada pola telinga yang sudah kita buat tadi. Baris kedua selesai, kita lanjut baris ketiga. Di sini kita buat 1 SC, lalu skip 1 lubang. Kemudian masing-masing lubang kita isi 1 SC sebanyak 2 kali. Skip 1 lubang dan di lubang yang terakhir isi dengan 1 SC. Kita lanjut baris keempat, balik, kemudian skip 1 lubang. Lubang yang pertama kita kosongkan. Lubang berikutnya kita buat SC decrease, masuk ke front loop lalu tarik ke 3 serat benang di hakpen. Kemudian kita lanjut di lubang yang terakhir buat 1 SC. Baris keempat selesai, ini kita balik posisinya, kemudian masing-masing lubang di sini akan kita isi dengan 1 single crochet. Kita akan membuat 1 SC di masing-masing lubang hingga ke bagian telinga yang satunya ya.
Oke teman-teman, ini saya sudah ke bagian telinga yang satunya. Di sini langsung kita naik ke bagian telinganya, masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Pastikan teman-teman SC yang terakhir itu berada di ujung telinganya ya. Kalau sudah, tarik benang agak panjang, ini untuk kita menjahit ke bagian tas nanti. Lalu gunting benang. Nah, untuk sisa benangnya nanti kita rapikan ya, dengan cara kita gunting lalu bakar tipis-tipis. Next, kita akan membuat matanya. Di sini saya menggunakan benang polycherry ya, makanya di sini saya double ply. Kalau teman-teman menggunakan benang polygap, tidak perlu double ply seperti ini ya. Langsung saja buat magic ring. Buat 1 rantai, dan di dalam magic ring ini buat single crochet sebanyak 7 kali. Oke, jika sudah, tarik ujung benang dan buat slip stitch di lubang single crochet pertama. Tarik benang dan gunting. Sisa benang ini kita rapikan ke bagian belakang dengan cara kita gunting lalu bakar tipis-tipis. Buat satu lagi dengan pola yang sama seperti ini. Jadi buat 2 buah mata ya dengan ukuran dan pola yang sama. Next, kita akan membuat bagian mulutnya. Buat slip knot terlebih dahulu. Buat rantai sebanyak 5 kali. Lanjut di lubang rantai yang kedua, isi dengan 2 single crochet, 1, 2. Kemudian di lubang berikutnya isi dengan 1 SC, dan di lubang rantai yang terakhir isi dengan 3 SC di lubang yang sama, 1, 2, dan 3 SC. Ini langsung memutar. Di lubang berikutnya isi dengan 1 SC, dan di lubang berikutnya isi dengan 1 SC, di lubang berikutnya isi dengan 1 SC, dan buat slip stitch sebanyak 2 kali ya. Jika sudah, tarik benang lalu gunting. Untuk sisa benangnya kita rapikan ke bagian belakang. Oke, bagian mulutnya selesai. Sekarang kita akan membuat bagian pitanya ya. Ini saya menggunakan benang polycherry double ply. Jika menggunakan benang polygap tidak perlu di double ply ya. Buat magic ring lalu buat 4 rantai. Lanjut buat triple crochet sebanyak 3 kali. Lilitkan benang ke hakpen sebanyak 2 kali, kemudian masuk ke magic ring. Lalu tarik ke masing-masing 2 serat benang yang ada di hakpen sebanyak 3 kali. 1 triple crochet selesai, lanjut triple crochet yang kedua. Dan triple crochet yang ketiga. Selanjutnya buat 4 rantai. Lalu slip stitch di dalam magic ring. Lanjut lagi buat 4 rantai. 3 triple crochet di dalam magic ring. 1,
2 dan 3 triple crochet. Buat 4 rantai, lalu slip stitch di magic ring. Oke, tarik benang agak panjang, lalu kita gunting ya. Nah, sisa benang yang kita tarik panjang tadi ini akan kita lilitkan ke bagian tengah pita sebanyak 3 kali sampai 4 kali. Kalau sudah, ini kita jahit ke bagian belakang pita. Oke teman-teman, selesai untuk pita, mata, dan mulut. Di sini saya akan tempelkan menggunakan lem, atau teman-teman juga bisa menjahit ya. Selesai dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kumisnya. Ini tinggal kita jahit saja menggunakan jarum tapestry. Jika sudah, jahit mati benang di bagian belakang. Nah, selanjutnya Hello Kitty yang sudah selesai kita buat akan kita jahit ke bagian penutup tas menggunakan jarum tapestry. Oh ya, sebelum Hello Kitty-nya kita jahit, di sini kita akan pasang dulu kancing magnetnya ya di bagian penutup, supaya nanti kancing magnet yang di bagian atas penutup ini tertutupi oleh Hello Kitty. Oke, jika kancing magnet sudah terpasang, selanjutnya kita akan jahit Hello Kitty-nya. Ini kita jahitnya memutar saja 1 kali putaran ya. Jahit bolak-balik dan pastikan di bagian belakang penutupnya itu tidak kelihatan ya jahitannya karena berbeda warna benang yang kita gunakan. Oke, ini Hello Kitty-nya sudah selesai saya jahit dan sudah saya pasangkan juga kancing magnet di bagian badan tasnya. Sekarang kita akan membuat bagian tangan dan kaki Hello Kitty-nya ya. Dan kemudian nanti akan kita jahit ke bagian badan tasnya seperti ini. Oke, ini kita akan membuat bagian tangannya. Buat magic ring terlebih dahulu. Nah, selanjutnya buat single crochet sebanyak 10 kali ya. Sepuluh single crochet selesai, tarik ujung benang. Putaran pertama sudah selesai ya, kita lanjut putaran kedua. Langsung saja kita masuk ke lubang SC pertama pada putaran pertama tadi. Di sini kita buat 1 single crochet dan beri penanda di lubang SC yang pertama. Kemudian masih di lubang yang sama kita isi 1 SC lagi.
Untuk putaran kedua ini polanya adalah di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet increase sebanyak 10 kali berarti ya SC increase-nya. Masing-masing lubang kita isi dengan 2 SC. Oke, 10 SC increase selesai di putaran kedua, jumlah totalnya ada 20 SC. Untuk putaran ketiga, kita beri penanda dulu di SC pertama. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet saja. Oke teman-teman, putaran ketiga selesai dengan jumlah total ada 20 SC. Kita lanjut putaran keempat, 5 dan 6 dengan pola yang sama seperti putaran ketiga, yaitu di masing-masing lubang hingga ke akhir putaran kita isi dengan 1 single crochet. Nah, ini saya sudah di putaran ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lanjut putaran ke-7, di sini kita akan membuat pengurangan. Di putaran ke-7 ini kita akan membuat SC decrease sebanyak 10 kali ya. Masuk ke lubang pertama di front loopnya teman-teman, atau di satu serat benang bagian depan seperti ini. Kemudian masuk ke lubang berikutnya lagi di front loop. Lalu buat SC. Jadi 2 lubang di sini kita jadikan 1 ya. Beri penanda di SC decrease yang pertama. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Lanjut SC decrease yang kedua, masuk ke front loop lubang pertama, lalu front loop lubang kedua. Buat SC. Buat sebanyak 10 kali ya dengan cara yang sama seperti ini. Jadi dalam 20 lubang ini nantinya akan menjadi 10 lubang ya. Oke teman-teman, ini saya sudah di akhir putaran di SC decrease yang ke-10. Di sini kita akan langsung masukkan dakron sedikit saja ya, secukupnya. Jika sudah, kita akan lanjut lagi merajut, membuat 2 kali putaran lagi ya. Untuk putaran ke-8 dan 9 itu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Jadi putaran ke-8 dan ke-9 ini jumlah SC-nya ada 10 SC. Putaran ke-8 selesai, kita lanjut putaran yang ke-9 atau putaran yang terakhir. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 10 kali. Putaran ke-9 selesai, terakhir kita buat slip stitch di lubang yang kita beri penanda, lalu tarik benang agak panjang, ini untuk kita jahit nanti ke bagian tas ya. Lalu gunting benang. Nah, buat sebanyak 2 buah ya untuk tangannya ini dengan pola dan ukuran yang sama pastinya. Selanjutnya kita akan membuat bagian kaki. Untuk bagian kaki di sini kita mulai dengan membuat magic ring, lalu buat 12 single crochet. Berikut pola untuk bagian kakinya ya.
buat sebanyak 2 buah. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menjahit bagian tangan dan bagian kaki di bagian badan tasnya. Untuk bagian tangan itu tepatnya di bawah penutup ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk bagian kakinya itu kita beri jarak sedikit dari bagian tangan dan letaknya itu berada di bawah atau di putaran pertama pada bagian badan tas. Langsung saja kita jahit bolak-balik ya ke bagian dalam dan luar tas. Jika sudah, ini kita jahit mati di bagian dalam ya, gunting benang lalu bakar tipis-tipis. Oh ya teman-teman, untuk bagian alasnya di sini saya juga menjahit busa ati ya, supaya alasnya itu terbentuk kotak. Link pembelian busa ati ada di bagian deskripsi video ya. Selanjutnya kita akan membuat handle. Ini sekitar 16 cm saja. Untuk cara membuat handle seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya. Linknya juga sudah saya cantumkan di bagian deskripsi video ini. Oke, kalau sudah, ini tinggal kita jahit saja, tepatnya di atas tali serut ya. Pastikan jahitannya itu tidak mengenai tali serutnya. Nah, untuk sisa benangnya ini kita jahit beberapa kali ke bagian dalam tas ya, supaya handle-nya tidak mudah terlepas. Oke, sekarang kita akan membuat tali ranselnya. Ini saya menggunakan sisa benang dari 3 gulung benang tadi. Pertama buat slip knot, kemudian buat rantai sebanyak 6 kali. Lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 5 kali. Baris pertama selesai, lanjut baris kedua, langsung kita balik seperti ini. Dan di lubang yang pertama kita isi dengan 1 SC, kemudian masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Baris kedua dan seterusnya jumlah total SC-nya ada 5 kali ya. Selesaikan dengan pola yang sama seperti baris kedua dan ketiga hingga panjang handle-nya ini sekitar 90 cm atau disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Oke, buat 2 buah handle seperti ini dan di bagian ujung sisakan sedikit benang ya untuk kita menjahit. Nah, jahit ke bagian tas tepatnya di atas tali serut ya, samping kiri kanan handle sangkutannya, kemudian di bagian bawah berada di putaran kedua bagian badan tasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal kita jahit bolak-balik saja ke bagian dalam dan luar tas. Oke, dengan begitu tas rajut ransel motif Hello Kitty sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa!